Karena Novi sudah meninggalkan, dengan ini saya menyatakan saya akan menarik diri dari kuasa hukum Novi. Nah, kalau memang dia memutuskan kuasanya di hari itu, etikanya memang kurang tepat. Mohon maaf, bukan tidak benar, tidak tepat. Yang memutuskan kuasa itu boleh-boleh saja, tapi harapan dipikirkan dulu dan disampaikan di depan pengacaranya di ruang yang berbeda gitu. Jangan diikuti emosi pada saat kliennya pergi, dia ikut memutuskan, itu kurang tepat etikanya. Tak terucapnya kata damai dari mulut Agus dan Novi dalam acara mediasi tidak hanya membuat suasana semakin pelik, tetapi juga melahirkan perdebatan sengit tak berujung. Mengingat dalam acara itu terdapat sederet kejadian tak terduga, mulai dari langkah Novi yang tiba-tiba meninggalkan ruangan hingga aksi adu mulut antara Farhad Abbas dan Denny Sumargo lewat sambungan telepon. Keputusan mengejutkan Brian Praneda untuk mundur sebagai pengacara Novi pun tak kalah menuai pro kontra. Apalagi Brian Praneda digadang-gadang akan berpindah haluan dan balik memperjuangkan hak Agus Salim bersama Farhad dan Krisnamurti. Keputusan mengejutkan Brian Praneda untuk mundur sebagai pengacara Novi pun tak kalah menuai pro dan kontra. Apalagi Brian Praneda digadang-gadang akan berpindah haluan dan balik memperjuangkan hak Agus Salim bersama Farhad Abbas dan Krisnamurti. Di satu sisi, keputusan Brian Praneda disambut hangat dengan penuh tepuk tangan serta sorak-sorai dari pihak Agus Salim. Sementara itu, keputusan Brian Praneda cukup disayangkan oleh praktisi hukum Raja Simanjuntak. Karena bagaimanapun, sikap Brian yang sontak mengambil langkah usai Novi pergi cenderung dinilai terbawa kata hati dan emosi. Lantas, seperti apa pesan Raja Simanjuntak untuk Brian Praneda? Karena Novi sudah meninggalkan, dengan ini saya menyatakan saya akan menarik diri dari kuasa hukum Novi. Jadi kalau menurut saya, kalau ada salah satu keluar begitu saja di ruang mediasi tanpa ada pemberitahuan dan lain-lain, aku rasa ya ini bukan tergantung mengenai etika, bukan. Ini tentang bagaimana klien ini harus benar-benar menjiwai peristiwa hukum ini, memang harus benar-benar ini selesai. Namun pertanyaannya, pada saat klien itu keluar, dia dengan tiba-tiba bagaimana status tentang mengenai pengacaranya, kan begitu. Ya ini juga udah termasuk etika. Seorang pengacara pun pada saat kliennya itu pergi, ya dia tidak bisa menentukan sikap di dalam mediasi itu. Karena kenapa? Dia itu kan harus bersama-sama dengan kliennya untuk bermediasi. Apa sih langkah-langkahnya? Nah, kalau memang dia memutuskan kuasanya di hari itu, etikanya memang kurang tepat. Mohon maaf, bukan tidak benar, tidak tepat. Kemarin itu, kalau Brian nggak keluar, Brian kurang ajar. Tapi saya kaget, maka itulah kita lawyer. Kita lawyer itu punya satu kebanggaan, punya kesombongan yang positif. Jadi ketika kamu diatur sama kliennya tempe, ya ngapain, tinggalin. Dan ini perkara prodeo, tidak dibayar. Ya memutuskan kuasa itu boleh-boleh saja, tapi harapan dipikirkan dulu dan disampaikan di depan pengacaranya di ruang yang berbeda gitu. Jangan diikuti emosi pada saat
kliennya pergi, dia ikut memutuskan, itu kurang tepat etikanya, ya kurang tepat. Oleh karena itu harapan mediasi ini dilanjutkan, persoalan-persoalan ya dengan legowo lah kedua belah pihak ini kita ademkan kedua-dua, jangan juga sebagai kuasa hukum langsung detik itu memutuskan sebagai kuasanya, itu kurang tepat seperti itu. Saya pun menyesali ketika Brian itu mundur. Tadi saya juga sempat kontak sama Brian. Saya bilang, ngapain sih mundur-mundur? Saya bilangin, ngapain sih dengan gaya-gaya seperti itu? Itu nggak main sama kita. Udahlah, kembali lagi ke ke kuasa hukum Novi, jalankan sesuai dengan keinginan klien. Cuman kan kali ini berbeda. Kalau kemarin berjalan berdasarkan inisiatif sendiri, kalau sekarang jangan lagi pakai inisiatif sendiri, rembukan. Karena ada pihak klien, harus dipandang begitu loh para klien. Orang yang bawa semua dia, yang ketemuin dia, tiba-tiba dibuat prank, dibuat drama konten ini, drama konten. Merusak sistem beracara pengacara, ya. Kalau masih ada pengacara yang mau membela dengan kelakuan kayak begini, ya. Mikir dua kali ya tim pengacara ya. Pengacara, ingat nih seluruh pengacara Indonesia, ingat ya. Kalau udah ada klien kayak begini, kalian masih membela ya, gue yakin nanti lu pasti akan kapok. Bukan tidak setuju, kurang tepat ya, kurang tepat. Karena seorang pengacara diberikan kuasanya pada klien itu untuk kepentingan kliennya. Tapi pada saat klien itu salah, ada kurang ya, bukan salah, kekurangannya, dengan ada emosinya, namanya manusia biasa, emosi ada dia pergi, otomatis dia harus ikut pergi dari situ. Walaupun menyampaikan sepatah dua patah, mohon maaf ya media, mohon maaf ya untuk ini, saya harus mendampingi klien saya dan mungkin nanti akan bisa hari ini kita selesaikan atau mungkin lain hari. Disampaikan, tapi kalau disampaikan dia harus keluar. Ya namanya itulah kepentingan kalau seorang yang membutuhkan pengacara, ya gunanya itu. Di sisi lain, tak dapat dipungkiri pula jika keputusan Novi untuk pergi meninggalkan mediasi telah menambah panjang penderitaan Agus yang tak bertepi. Buktinya, ketika mendapatkan kesempatan untuk bicara saja, isak tangis Agus Salim sampai pecah seketika. Dengan diiringi deras air mata yang membasahi pipi, Agus pun sempat histeris meneriakan luapan kekecewaannya dengan sejumlah kalimat penuh nestapa. Miris memang hidup Agus saat ini. Di tengah-tengah perjuangannya untuk sembuh, Agus harus pula menghadapi ini semuanya dengan penuh tekanan. Lantas, benarkah langkah terpenting saat ini adalah memberikan pertolongan kepada kejiwaan Agus? Serta bagaimanakah pula Mintarsi mengartikan isak tangis Agus dalam kacamata psikologis? Kalau pada saat ini dilihat dari pada saat adanya pertemuan dan dilihat dari nangisnya, mulai dari ceritanya, kemudian akhirnya berakhir dengan tangisan, memang bisa kita bayangkan Agus itu betul-betul sangat sedih. Tapi coba kita nilai kembali, sedihnya kenapa? Karena dikatakan bahwa dia kan jadi buta. Tapi kalau kita lihat tidak konsisten dalam hal butanya. Dulu pada saat awal pernah mengatakan ya nggak apa-apa, nggak diobati juga. Kemudian akhirnya terkadang mengatakan dia tidak buta, kadang-kadang buta total. Jadi banyak perubahan-perubahan yang terjadi dalam hubungannya dengan apa yang dia katakan tentang kebutaan dia. Jadi itu suatu yang tidak konsisten, sehingga kembali lagi bahwa kita harus menilai kembali bagaimana sih masalah jiwanya. Apakah memang jiwanya betul-betul baik atau
sudah ada suatu gangguan, sudah ada suatu penyakit yang menyebabkan dirinya tidak konsisten. Dan tidak konsisten ini membuat semua yang melihat itu juga terbawa-bawa, terombang-ambing. Alangkah baiknya kalau kita dengan dasar semua kejadian ini, kita tetap memulai dari pengecekan jiwanya. Jika memang jiwanya betul-betul sehat, yaitu terserah, itu namanya dia memanipulasi. Maka terserah apa yang mau dianggap oleh netizen, apa yang mau dilakukan oleh Novi. Tapi seandainya dia menghadapi suatu gangguan jiwa, seperti kita lihat kesalahan dari anak-anak buahnya, lalu selama wawancara selama ini tetap ada suatu perubahan-perubahan dari kanan ke kiri, dari buta ke tidak buta, dari mempertahankan dia ingin sembuh sampai dia tidak memperdulikan masalah sembuhnya. Itu kan semuanya suatu keadaan di mana tidak konsisten. Jadi akhirnya membuat semua orang juga bimbang. Dari malam udah bahagia dia bahwa hari ini akan ada penyelesaian. Jahat. Ya mungkin. Agus bukan orang jahat. Udah biasa Agus harus diaudit. bukan orang jahat. Tanya uangnya ada di mana? Harus diaudit uangnya. Saya bukan orang jahat, Pak. Sekarang memang pada saat ini dia sedih ya. Tapi kita lihat kenapa kok kadang-kadang pasrah betul-betul, kadang-kadang saya nggak apa-apa buta, tapi tidak memperlihatkan suatu kesedihan untuk membiarkan dirinya buta. Kan ada sesuatu yang janggal sebetulnya pada dirinya. Itu yang membutuhkan adanya pemeriksaan dulu supaya semua itu lebih tidak goyang dalam menilai ada apa dengan Agus dan apakah kita harus memberikan uang untuk dirinya untuk berobat atau tidak. Terlepas dari kisah sendu kehidupan Agus yang diselimuti rasa gundah gulana, polemik panas terkait uang donasi memang sudah bergulir liar kemana-mana. Apalagi kisruh telah diseret-seret sampai ke pengadilan tinggi terkait hasil pemungutan suara yang dilakukan oleh para donatur. Bahkan langkah itu digadang-gadang akan dilakukan pada hari ini oleh pihak kuasa hukum donatur yang sudah ditunjuk para koordinator. Entah akan sampai kapan kisruh ini akan berlalu, namun yang pasti mayoritas masyarakat tanah air sudah menanti-nantikan perdamaian sejak lama. Lantas, seperti apakah langkah yang sejatinya tepat untuk diambil menurut pandangan netral advokat Raja Simanjuntak? Mengingat sampai detik ini pun, kedua belah pihak masih saja memegang teguh argumennya masing-masing. Tidak ada kaitan polling. Polling itu bisa dipengaruhi sama lebih bagus. Sebelum pengadilan pidana dulu ya, itu lebih bagus. Secara moral saya selalu dukung Novi. Oke. Nah, Lalu satu lagi nih buat teman-teman. Yang jelas setelah mundurnya Bang Brian dari PH-nya Novi, tunggu saja nanti akan ada kejutan-kejutan baru untuk para netizen dan seluruh warga Indonesia, khususnya para donatur. Akan ada gebrakan baru dari Novi, saya dengar seperti itu. Tunggu saja beritanya selanjutnya ya. Yang jelas saya tidak bisa menjawab hari ini. Tunggu saja nanti sehari 2 hari akan ada informasi selanjutnya. Jadi kalau menurut saya baiknya mediasi dengan baik ya. Pengacara itu hanya kita minta beri masukan. Kalau memang masukannya kurang tepat, ya artinya dikesampingkan masukan itu gitu. Semua itu ada ketentuan kepada pihak-pihak semuanya. Agus dengan si Novi. Ya kan sudah si Agus sedang sakit, saya mendoakan Agus cepat sembuh. Dan cepat sembuh pun harus ada hati yang memang hatinya damai. Gimana mau sembuh kalau misalnya terus ya bergoyang terus seperti ini. Bagaimana si Novi juga harus mengademkan. Niat Novi adalah untuk sosial. Jadi kalau sosial ingat ya udah ikhlaskan aja semua, jalankan yang terbaik seperti itu. Jadi kalau menurut saya lebih baik damai. Nah, kalau pengacara kuasa hukum hanya
Sebagai apa? Pendamping. Kalau ada kurang lebihnya hanya memberikan bisikan-bisikan, ya, menyampaikan statement yang memang adem seperti itu kalau menurut saya. Sebenarnya persoalan ini sangat tidak begitu sulit, ya kan? Legowo. Ya, kedua belah pihak ada sumbangan dari masyarakat datang ke Agus, lakukan dengan baik, betul kata Bang Farhad, ya kan? Bahwa sumbangan yang diberikan masyarakat itu untuk kepentingan Agus. Tapi kalau ada dinamika, dilema seperti ini, ya akhirnya kan seperti ini. Dananya harus ke sini, akhirnya diminta oleh Novi, ya nggak tahu diminta atau tidak ya, bentuknya dialihkan ke sana, itu juga kurang etis, ya kan, itu kan dari masyarakat ke dia, kan seperti itu. Jadi semuanya ini si Novi juga ya legowo, supaya kenapa pada saat sudah kita memberikan niat kita yang baik, yuk lakukan dengan baik, agar tadi yang disampaikan, agar pengobatan untuk Agus ini bisa terrealisasi dengan baik seperti itu. Kalau berdebat aja sampai kapan selesai ini? Ya kan? Nggak akan selesai kalau begini-begini terus ya. Dan saya pastikan siapa saja yang melawan orang buta pasti akan KO, pasti akan hancur. Karena Agus ini orang baik, orang yang butuh pertolongan. Bukan orang yang harus dizolimin, dipermalukan, dibully, bukan. Saya yakin banget seluruh netizen pasti akan mendukung dan punya empati sama Agus. Netizen, uangnya semua di Nopi. Nopi nggak mau ngasih. Untuk berobat pun nggak dikasih, dimain-mainin, lempar-lempar sama Denny, ya. Nih laporin gue, kalau gue bohong, laporin gue, silakan. Apa yang terjadi kemarin dokumentasinya lengkap. Pengacaranya pun kabur. Kita harus menempatkan hati dan pikiran kita kepada publik agar kita tahu apa yang diinginkan oleh publik. Jangan sampai nanti kita melakukan hal di luar daripada keinginan publik, keinginan donatur. Nah, ini akan menimbulkan permasalahan yang baru. Dan masyarakat perlu tahu ini, uang itu di Nopi, di yayasannya, bukan di Agus. Hanya dibuat narasi seolah-olah warisan udah habis terbagi. Makanya Farhad Abbas pembela kaum lemah tampil di situ. Oke? Jadi mereka ini seperti plastik-plastik aja, nggak ada pengaruhnya. Karena uangnya di mereka. Jadi ngelawan gue, kecuali uangnya di gue malu, tapi kagak ada. Mereka ini hanyalah butiran debu. Ya, butiran debu. Udah, minggir. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.